Anak 13 tahun di Palembang ditemukan tewas diduga diracun kakak ipar. Pencuri barang bekas diamuk warga tertangkap ruda paksa anak difabel. Timnas Indonesia dapat istirahat 5 hari sebelum bertanding dalam lanjutan Piala AFF. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Rubiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang bocah perempuan 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di belakang lemari kamarnya. Sebelumnya korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya. Diduga sementara korban diracun melalui jamu tersebut. Aisyah Nurfadila, bocah perempuan 13 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya. Korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya Rika beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia, menurut keterangan ibu korban. Sebelumnya, korban diketahui sempat cekcok dengan kakak iparnya tersebut. Setelah keributan, Rika memberikan jamu kepada korban. Tak lama setelah meminumnya, Aisyah ditemukan tak bernyawa. Temunya di belakang gerobok, belakang lemari, dola telengkok, lada katik nyawa lagi. Sempat minum apa tadi, Bu? Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Tidak tahu. Itu dia. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu, Bu? Rika. Menantu Ibu. Iya. Emang sempat keles, Bu, sering, Bu? Apa? Iya, sama yang dia ni tadi sempat kelas dulu, tapi taklah baik, dia WA terus. Sangka anakku ni tadi percaya lah baik, ujinya Rika lah baik. Jam berapa, Bu, minum jamu tadi? Tak tahu, tak tahu kan aku tak tahu. Pokoknya keluar dari rumah tadi 1:30 dia. Bu, itulah ketemu dah kejang-kejang atau kelobus apa gimana, Bu? Tidak, dia kedua mula malam keras jam 5 ni lah baru ketemu. Baru ketemu, Kami tak tahu. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Katanya ada temuan mayat perempuan. Kemudian setelah datang di TKP, ini dibawa ke Rumah Sakit Bari, dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian karena diduga adanya keracunan minum jamu tadi, jadi jenazah ini akan diotopsi. Selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang temukan tanda kekerasan benda tumpul di tubuh jenazah bocah 13 tahun yang diduga tewas usai meminum jamu dari kakak iparnya. Sementara pemeriksaan terhadap dugaan adanya racun dalam jamu tersebut masih menunggu hasil laboratorium. Usai melakukan otopsi pada jenazah bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan beberapa tanda kekerasan benda tumpul, yakni di dahi, dagu, dan kaki. Dugaan sementara korban ANF tewas karena kekurangan oksigen. Mengenai dugaan racun di tubuh korban, dokter forensik masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan toksikologi. Korban diduga tewas sesaat setelah meminum jamu yang diberi kakak iparnya. Menurut informasi keluarga, korban dan terduga pelaku sempat terlibat adu mulut.
pada pemeriksaan luar memang kita juga ada luka lecet ya. Luka lecetnya pada dahinya, kemudian pada dagunya, pada kakinya, kanan kiri. Ya, itu pada pemeriksaan luar ya. Kemudian bibirnya ini biru, ya. Kemudian tangan juga di bawah tangan juga biru. Itu pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalamnya ya tanda-tanda cyanosis. Tapi untuk penyebab kematian kita nggak tahu. Dugaan keracunan jamu kata. Nah itulah saya kan sebenarnya tadi kan kita ambil bahan tadi organ-organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan racun tadi toksikologi. Belum nggak ada tanda-tanda yang menyebab benar-benar mati dan nggak tahu. Nunggu hasil lab. Iya kita tunggu hasil lab dulu aja. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes Palembang menyusul terduga pelaku kabur dari rumah. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, polisi melakukan olah TKP sementara terkait tewasnya anak yang diduga diracun kakak iparnya. Dalam olah TKP, polisi menemukan jamu yang dikonsumsi korban. Sementara jenazah korban setelah divisum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang langsung dimakamkan keluarga. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dan tim Inavis menggelar olah TKP sementara terkait tewasnya anak perempuan 13 tahun yang diduga diracun kakak iparnya di Jalan Pancar Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari TKP, polisi menemukan jamu yang dikemas dalam botol minuman yang diduga dikonsumsi korban. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga memintai keterangan ayah korban. Anak gitu tadi, Yuda tadi. Cak mana nemunya, Pak? Ya duduk di situlah dia. Di belakang lemari. Di belakang lemari. Oh, sempat dia ada WA katanya. Yo, sempat dia ada WA sama kakaknya. WA apa, Pak? Isi. WA-nya ngomongkan carilah adikmu di belakang gerobak. Oh, itu ya. Yo. Dia sekarang lagi. Siapa lari sekarang? Itu ditemu ke botol di mana, Pak tadi? Botol di luar. Itu kan apa? Minuman apa? Jamu apa, Pak? Enggak tahu aku gitu. Belum tahu ya. Isak tangis teman, kerabat, serta keluarga mengiringi pemakaman AN, bocah perempuan berusia 13 tahun yang tewas diduga diracun kakak iparnya. Mereka berduka karena tidak percaya korban meninggal dunia karena diracun oleh kakak iparnya. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Nagasuida Kamis siang setelah selesai divisum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Ayah korban menyebut jika anaknya diracun menggunakan racun ikan yang dilarutkan dalam jamu. Ia berharap pelaku dapat segera ditangkap polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Pembahasan masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pembahasan, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Tres Narkoba Polda Lampung meringkus pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu saat sedang berada di dalam bus di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku berjumlah 4 orang tak berkutik saat polisi menggeledah dan berhasil menemukan barang bukti 15 paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang tersimpan rapi di dalam tas. Selanjutnya, para pelaku bernama Wira Raymond, Roni, dan Mutiara langsung digelandang ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap sebuah kendaraan yang dicurigai, yaitu sebuah bis, di mana saat itu diperiksa drivernya atau pengendaranya atas nama saudara W, dan ditemukan satu buah tas hitam. Di dalamnya terdapat 15 plastik klip. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati.
Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Penumpang pelabuhan Bakahuni Lampung terus mengalami peningkatan memasuki libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru. Terpantau ribuan kendaraan terus memasuki pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang pejalan kaki. Antrean check-in tiket terlihat di ruang tunggu dermaga reguler. Banyak para penumpang yang berlibur dan melakukan perjalanan kerja pada Sabtu 14 Desember kemarin. Sebagian penumpang juga berencana akan kembali ke Sumatera pada Tahun Baru. Gimana Pak perjalanan kita? Perjalanan lancar apa? Lancar kalau perjalanan, nggak tahu kalau di kapalnya ini. Oh gitu. Rencana balik lagi kapan gitu? Kalau saya rencana paling insya Allah tahun baruan. Oh pas tahun baruan itu ya. Apa nggak khawatir ada kepadatan nanti di sana? Ya insya Allah lah, cuman dari Cilegon ke Lampung cuman gitu ya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, ASDP Bakahuni Lampung telah menyiapkan 51 kapal feri. Sementara ketika dalam keadaan normal, 28 kapal akan dioperasikan setiap harinya. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Hian Fung alias Juragan diamankan di rumahnya lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu. Saat melakukan penggerebekan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 7 paket besar narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan pelaku yang diketahui telah beberapa kali melakukan peredaran narkotika di sekitar rumahnya. Kita mendapatkan informasi bahwa dalam rangka pengamanan pemilu ini akan ada barang masuk, ya, karena banyaknya aktivitas kepolisian, padatnya pengamanan, sehingga ini dimanfaatkan oleh Badan Narkoba. Kemudian kita dalami dan alhamdulillah berhasil kita ungkap, ya. Ini Hian Fung alias Juragan ini, ya, dia memasukkan barang ini 1 kilo, kemudian sempat diedarkan sebagian, berhasil kita lakukan penyelidikan dan kita amankan, ya, dengan barang bukti 7 on, ya, 7 on lebih. Kemudian ada timbangan dan alat lain. Mereka caranya adalah dengan cara mengisi bandar-bandar yang tingkat menengah. Nah, ini Juragan ini. Pelaku saat ini diamankan di Mapores Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dua pemuda berinisial HS alias Aresta dan HB alias Helbi diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian motor milik temannya di Desa Kace, Kabupaten Bangka. Kejadian ini sempat terekam kamera pemantau yang ada di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan pelaku, hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan keperluan sehari-hari. Para tersangka main ke kos-kosan korban, kemudian diajak ngobrol, salah satu tersangka keluar. Satu lagi tersangka asik ngobrol, mengalihkan perhatian. Ternyata yang salah satu tersangka ini mengamankan motornya keluar dari TKP kos-kosan. Kemudian setelah dia mengamankan di jarak beberapa puluh meter dari kos-kosan, kemudian tersangka ini kembali ke kos-kosan lagi untuk ngobrol. Kemudian mengajak pulang temannya satunya. Ketika pulang, kendaraan yang dibawa yang milik tersangka akhirnya mendorong kendaraan yang dicuri, dibawa lari. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan-rekan penyidik, tangkaplah kedua tersangka tersebut. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.
Kedua pelaku akan dikenakan pasal pencurian serta penyalahgunaan narkoba. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi tim Borneo Hornbills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PP Pelti dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kasus penyakit diare meningkat sejak memasuki musim penghujan. Tercatat terdapat 258 kasus diare saat ini mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya berjumlah 234 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat mewaspadai resiko penyakit diare, dikarenakan penyakit tersebut biasa menyerang selama musim penghujan. Sepanjang tahun 2024, sudah 10.637 kasus diare terjadi yang didominasi oleh anak-anak. Kasus tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dengan total 2.200 kasus. Penghujan ini biasanya kan rawan perkembangan penyakit, terutama penyakit diare, itu yang biasa ya. Nah, untuk itu kepada masyarakat tentu saja kita himbau pertama untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tentu saja untuk di sekitar rumah jangan sampai walaupun musim penghujan jangan sampai ada genangan air yang sekian lama tergenang. Diusahakan kalau ada genangan air itu dialirkan ke tempat ini, itu yang paling penting. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat meningkatkan pola hidup sehat serta rutin mengonsumsi vitamin untuk mencegah penyakit tersebut. Selain diare, masyarakat juga diminta waspada dengan penyakit lain yang biasa terjadi saat musim penghujan seperti penyakit flu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Berlaku mulai 13 Desember, pemerintah Provinsi Bengkulu membatasi operasional kendaraan besar seperti truk tambak dan truk perkebunan untuk melintas. Truk besar hanya diperbolehkan melintasi dan beroperasi pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Pembatasan pengoperasian kendaraan ini dilakukan agar lalu lintas dapat berjalan lancar terutama pada momen libur Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi lalu lintas kendaraan akan meningkat. Tak hanya itu, pembatasan juga dilakukan untuk memperlancar distribusi bahan pokok, sehingga harga tetap stabil hingga awal tahun mendatang. Saat ini Pemprov sudah menyurati perusahaan agar dapat mengikuti edaran tersebut. Kendaraan-kendaraan batubara, perkebunan, kiranya tidak melakukan bongkar muat ataupun melakukan perjalanan itu di siang hari. Kita atur malam hari, mulai dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga untuk distribusi bahan pokok selama Natal ini bisa terjamin. Selain itu, demi menjaga pasokan BBM aman selama periode Natal dan Tahun Baru, Pemprov juga telah bersurat ke Pertamina untuk menyiapkan alokasi tambahan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dipecat atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN akibat ketahuan mencabuli seorang anak pelajar SMP. Pemecatan oknum ASN ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Jambi, Haryanto. Haryanto mengatakan pemberhentian sementara oknum ASN ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya Polda Jambi telah menahan dan menetapkan oknum ASN yang berinisial Y alias R sebagai tersangka pencabulan terhadap anak, dan video pencabulan ini sempat viral di media sosial. Hukumnya berlaku sesuai dengan ASN. Kalau PSN di pasal 276 itu kalau PNS ditahan
ditetapkan tersangka dan ditahan itu diberhentikan sementara. Nah, pemberlakuan sementara itu sampai dengan adanya pemberhentian pendidikan atau putusan ingkrah. Kalau putusan ingkrah yang sudah ditetapkan nanti, pemberhentian sementaranya akan berakhir dan akan diproses sesuai dengan putusannya. Kini proses hukum ASN tersebut masih berproses di Polda Jambi dan tersangka sudah ditahan di sel Mapolda Jambi. Sebelumnya pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan selanjutnya Kompas masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara Komisi Kepolisian Nasional turut mengawal kasus penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Kompolnas memeriksa semua bukti serta rekaman jejak digital yang akan dicocokkan dengan temuan polisi dalam proses penyidikan. Kasus penganiayaan terhadap dokter koas FK Unsri yang dilakukan sopir orang tua sesama koas masih bergulir dan mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk Kompolnas. Sejak Senin lalu, Kompolnas ikut mengawal kasus ini dengan memeriksa korban, saksi, dan mengumpulkan bukti serta rekam jejak digital. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan temuan pemeriksaan ini akan dicocokkan dengan hasil penyidikan polisi. Mereka juga akan memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina yang sebelumnya sudah diperiksa polisi sebagai saksi. Terkait pemindahan pemeriksaan kedua saksi tersebut, Hoirul menegaskan bahwa itu masih sesuai dengan aturan hukum dalam konteks kenyamanan. Kompolnas juga meminta agar kasus ini ditangani secara profesional dan transparan. Kami ngecek semua rekam jejak digital dan rekam jejak digital itu apakah menjadi satu starting point untuk menentukan konstruksi peristiwanya kayak apa, ya, konstruksi apa, kerangka kejahatan yang sesuai dengan pidananya kayak apa, kami cek itu dan semua yang terkait pembuktian digunakan untuk penetapan tersangka. Sarannya untuk kita semua, untuk penyidik, untuk kita semua, untuk masyarakat, ayo kita bersama-sama mengawal proses kasus ini secara profesional. Setelah sopir pribadi ditetapkan sebagai tersangka, proses penyelidikan kasus ini masih dilakukan oleh Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang guru les piano di Palembang jadi tersangka dugaan pelecehan seksual. Korban merupakan murid lesnya. A, guru musik di Palembang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelecehan seksual pada anak muridnya. Kapolrestabes Palembang menerangkan, tersangka membujuk korban melakukan pelecehan agar tangan korban bisa lentur. Kejadian tersebut terjadi pada 7 Desember 2024 di studio musik tempat tersangka dan korban bertemu. Modusnya adalah membujuk rayu, rekan-rekan sekalian. Modusnya adalah membujuk rayu, kemudian mengajarkan anak tersebut agar kiranya tangan yang digunakan untuk belajar piano itu lebih lentur. Jadi pada akhirnya yang bersangkutan saudara AB satu tersangka mencari cara untuk melampiaskan hasratnya, perbuatan yang tidak senonoh dengan melakukan tindakan yang cabul atau kekerasan seksual pada anak tersebut. Motifnya adalah untuk memuaskan hasrat seksnya. Modus operandinya membujuk rayu korban agar kiranya tangan korban yang digunakan untuk memainkan
piano menjadi lebih lentur. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 2,1 kg dengan diblender. Pemusnahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas 5 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2,1 kg dimusnahkan Satres Narkoba Polrestabes Palembang setelah melalui uji laboratorium forensik oleh tim Lab 4 Polda Sumsel. Hasil uji tersebut menunjukkan sabu tersebut positif mengandung amfetamin. Setelah uji lab, barang bukti dimusnahkan dengan diblender bersama pembersih keramik lalu dibuang ke saluran air. Pemusnahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara 5 tersangka, sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bank utama adalah polda-polda perbatasan Aceh, Riau, Sumut, Kepri, Bangka Belitung adalah polda-polda perbatasan yang terjangkau oleh sarana transportasi dari luar dengan mudah. Tentunya dengan adanya posisi di hulu tersebut, apabila dilakukan penegakan hukum, pengamanan, penjagaan secara akurat, tentunya barang bukti sabu yang akan dimasukkan ke daratan pulau-pulau di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera itu jangan terjadi. Kelima tersangka diketahui merupakan pengedar narkoba jaringan lintas provinsi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, seorang pemulung di Palembang, Sumatera Selatan dihakimi warga setelah tertangkap melakukan ruda paksa pada anak difabel. Pelaku awalnya mencari barang bekas di dalam rumah korban. Pelaku ruda paksa yang korbannya anak perempuan difabel babak belur dihakimi warga usai kepergok warga di dalam kamar rumah korban. Menurut keterangan, pelaku mencari barang bekas lewat di depan rumah korban di kawasan Gandus. Melihat korban duduk sendirian di depan pintu, pelaku kemudian membawa korban ke dalam kamar rumahnya dan melakukan kejahatan tersebut. Korban dirayu akan diberi uang Rp15.000. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang. Dengan modusnya seolah-olah berpura-pura menanyakan apakah di rumahnya ada barang rongsokan. Kebetulan tersangkanya adalah berprofesi sebagai seorang pemulung jalanan yang setiap harinya melintas di rumah korban. Pada saat korban mengatakan tidak ada dengan bahasa isyarat, kemudian korban masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena merasa takut. Tersangka mengikuti masuk ke rumah dan kemudian ikut masuk ke kamar korban. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan kesiapannya mengantisipasi cuaca buruk selama momen Natal dan Tahun Baru. Hal itu dengan menyiapkan langkah mitigasi lewat kesiapan personel, peralatan, dan prosedur. Bandara SMP 2 Palembang belum terganggu dengan adanya musim penghujan saat ini, seperti jarak pandang atau cuaca buruk.
Jika cuaca buruk, SMB 2 sudah memiliki langkah-langkah mitigasi dan antisipasi melalui kesiapan personel, peralatan, dan prosedur. Untuk penerbangan sehari-hari, SMB 2 selalu memastikan keamanan, kenyamanan penumpang, dan fasilitas yang aman untuk penerbangan. Yang pertama, sebelum posko maupun sehari-hari kita sudah menyampaikan terkait dengan safety awareness, kemudian safety promotion maupun safety assurance. Jadi kita pastikan semua facility dari mulai people, kemudian facility dan prosedur kita siapkan untuk kegiatan operasional penerbangan. Dan ini juga tidak hanya ketika ada Nataru, tapi setiap hari kita pastikan operasional penerbangan bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan selamat, kemudian dengan lancar serta nyaman buat seluruh pengguna jasa bandara. Saat momen Natal dan Tahun Baru, di Bandara SMB 2, posko akan dimulai pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di bandara akan terjadi kenaikan jumlah penumpang hingga 165.617 orang pada masa angkutan Nataru. Jumlah ini naik 5% dibandingkan Nataru tahun 2023. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2024 dan arus balik pada 5 Januari 2025. Sementara extra flight pada masa Nataru dari maskapai belum ada penambahan jadwal penerbangan. Namun menurut data dari Kementerian Perhubungan akan ada extra flight sebanyak 34 maskapai. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jelang Natal 2024, sejumlah gereja di Palembang tengah melakukan persiapan. Salah satunya melakukan aksi sosial untuk dibagikan ke warga. Persiapan menyambut Natal 2024 di Gereja Katedral Santa Maria sudah mencapai 80%. Selain itu, Katedral Santa Maria Palembang juga melakukan aksi sosial dengan mengumpulkan sembako untuk dibagikan pada warga yang berhak. Sehingga tak hanya beribadah, namun aksi sosial pada sesama. Natal tahun ini mengangkat tema sehati sejiwa pergi ke Bethlehem, yang dimaknai tahun 2025, seluruh umat sehati sejiwa bersatu membangun persaudaraan yang konkret, meneladani dan mengikuti jalan Tuhan Yesus. Diharapkan di Natal tahun ini bisa membawa kedamaian untuk semua. Terkait dengan perayaan Natal ini, mudah-mudahan kita selain mengalami kedamaian dalam hati karena Tuhan Yesus yang datang, semoga hidup kita pun juga bisa menjadi sumber damai, sukacita bagi sesama lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain rangkaian ibadah di 24 Desember malam dan 25 Desember pagi, Gereja Katedral Santa Maria juga menyelenggarakan Natal untuk lansia pada 27 dan 29 Desember untuk anak-anak. Misa Natal akan diadakan pada 24 Desember malam mulai pukul 19.00 hingga 21.00 dan dilanjutkan misa pagi dari pukul 08.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut ulasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Aisyah Nurfadilah, bocah perempuan 13 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sobrang Ulu 1, Palembang, ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya. Korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya Rika beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia, menurut keterangan ibu korban. Sebelumnya, korban diketahui sempat cekcok dengan kakak iparnya tersebut. Setelah keributan, Rika memberikan jamu kepada korban. Tak lama setelah meminumnya, Aisyah ditemukan tak bernyawa.
Temunya di belakang gerobak, belakang lemari. Jola telengkok, lada katik nyawa lagi. Sempat minum apa tadi, Bu? Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Tidak tahu. Itu dia. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu, Bu? Rika. Menantu Ibu. Menantu Ibu. Iya. Emang sempat keles, Bu, sering, Bu? Iya, sama yang dia ni tadi sempat keles dulu, tapi taklah baik, dia WA terus. Sangka anakku ni tadi percaya lah baik, ujinya Rika lah baik. Jam berapa, Bu, minum jamu tadi? Tak tahu, aku tak tahu. Pokoknya keluar dari rumah tadi 1:30 dia. Bu, itulah ketemu dah kejang-kejang atau keluar busa bagaimana? Tidak, dia kedua mula-mula keras, jam 5 ni lah baru ketemu. Baru ketemu, Kami tak tahu. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Katanya ada temuan mayat perempuan. Kemudian setelah datang di TKP, ini dibawa ke Rumah Sakit Bari, dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian karena diduga adanya keracunan minum jamu tadi, jadi jenazah ini akan diotopsi. Selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ruda paksa yang korbannya anak perempuan difabel babak belur dihakimi warga usai kepergok warga di dalam kamar rumah korban. Menurut keterangan, pelaku mencari barang bekas lewat di depan rumah korban di kawasan Gandus. Melihat korban duduk sendirian di depan pintu, pelaku kemudian membawa korban ke dalam kamar rumahnya dan melakukan kejahatan tersebut. Korban dirayu akan diberi uang Rp15.000. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang. Dengan modusnya seolah-olah berpura-pura menanyakan apakah di rumahnya ada barang rongsokan. Kebetulan tersangkanya adalah berprofesi sebagai seorang pemulung jalanan yang setiap harinya melintas di rumah korban. Pada saat korban mengatakan tidak ada dengan bahasa isyarat, kemudian korban masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena merasa takut. Tersangka mengikuti masuk ke rumah dan kemudian ikut masuk ke kamar korban. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih timnas Shin Tae-yong langsung tancap gas saat tiba di Solo, Jawa Tengah. Rabu sore pelatih asal Korea Selatan ini menggelar latihan di Stadion Sriwedari. Latihan dilakukan terutama untuk menjaga kebugaran pemain. 3 laga di 3 negara dalam waktu berdekatan membuat skuad merah putih kelelahan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya berlatih ringan, namun dalam sesi tertutup digeber latihan taktikal yang cukup berat. Stamina pemain beberapa kali terkuras, terutama saat berada di situasi serangan balik. Menurut penggawa timnas, usai pertandingan melawan Vietnam, mereka justru lebih percaya diri. Jeda 5 hari disambut gembira karena sangat membantu dalam pemulihan kondisi. Tim nasional akan maksimalkan waktu untuk bersiap menghadapi Filipina. Pertandingan ini akan menjadi penentu lolos tidaknya Indonesia ke babak selanjutnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rubian pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.